Saya akan membacakan dari tempat ini, saudara bisa melihat di layar monitor kalau ini. Sekali lagi Amsal 3 ayat 13 sampai 15. Begini bunyinya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Semua berkata amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan topik kerinduan memahami dan mendalami firman. Sekali lagi, kerinduan untuk memahami dan mendalami firman. Pembacaan kita tadi, di mana Amsal Salomo yang tertulis di sini, dia katakan sekali lagi, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Kalau kita memperhatikan kalimat dari Amsal Salomo 3 sampai 15, di mana Salomo menekankan tentang kebahagiaan seseorang yang mendapatkan hikmat dan memperoleh kepandaian. Hikmat dan kepandaian dia katakan berharga. Kemudian dia menjelaskan di dalam ayat 14, karena keuntungan melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Jadi keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Artinya bahwa seorang yang memiliki hikmat dan pengetahuan itu sangat berharga, dan dia jelaskan di sini ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jadi kalau kita melihat level daripada seseorang yang memiliki hikmat dan kepandaian, itu di atas dari logam-logam mulia, bahkan permata. Yang artinya apabila kita memiliki hal ini, itu beruntung. Karena dia katakan keuntungannya melebihi keuntungan perak, bahkan emas, permata. Kita lihat orang itu berebut untuk mencari permata, itu batu-batu akik apa semua itu. Orang berebut mencari emas dan perak. Tetapi di sini Salomo ingin menekankan dan menjelaskan sekali lagi bahwa emas dan perak dan permata ini ada di bawah seseorang yang memperoleh hikmat dan kepandaian. Mengapa Salomo mengatakan dan menekankan hal itu? Ada orang dengan giatnya mengejar untuk mencari emas, tetapi orang tersebut tidak dikatakan oleh Salomo keuntungannya melebihi keuntungan perak dan melebihi emas atau melebihi yang lain. Keuntungannya datar aja, biasa-biasa saja. Tetapi orang giat mencari. Kalau saudara ke ladang-ladang di sana, banyak orang buat lubang sana, lubang sini, perusahaan besar mencari emas di daerah ini dan di daerah yang lain. Mereka mengejar itu. Emang ada keuntungan di situ, tapi untung sekali lagi itu datar. Tetapi banyak orang itu mengabaikan tentang hikmat
yang dimana Salomo katakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat, dan banyak orang yang dimana mengabaikan tentang kepandaian. Saudara tahu Salomo itu seorang yang suka belajar. Dia belajar, dia kutu buku, dia membaca buku-buku. Dia tidak seperti kakak-kakaknya Absalom dan kakaknya yang lain yang hebat berperang, yang hebat mungkin berkelahi, kuat dan gagah. Salomo ini seorang yang orang lihat bahwa dia lemah, tetapi dia banyak membaca. Dia belajar di perpustakaannya. Di zaman itu sulit sekali untuk mendapatkan buku-buku, tetapi dia berusaha untuk membaca, terutama membaca kitab suci. Dia belajar kitab suci tersebut, dia mendalami firman Tuhan, sehingga di hasil usahanya itu untuk belajar, untuk memperoleh pengetahuan, Tuhan tambahkan hikmat akal budi dari surga, sehingga dia bisa menjadi seorang raja yang berhikmat tinggi, sehingga kerajaan-kerajaan lain itu mau datang melihat bagaimana hikmat Salomo, termasuk Ratu Seba. Dia datang mau menyaksikan bagaimana hikmat Salomo tersebut, karena tersiar bagaimana Salomo memiliki pengetahuan dan memiliki hikmat. Dan dikatakan tidak ada orang seperti Salomo di kala itu dan sekarang. Hikmatnya begitu tinggi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini, kita perlu hikmat dan pengetahuan firman. Dari mana kita akan dapat ini? Yaitu kita belajar firman, kita membaca firman. Karena banyak orang Kristen sudah lama menjadi Kristen, tapi firman ini sangat dangkal pengertiannya. Bagaimana kita mau menjadi terang, bagaimana kita mau menjadi saksi, karena Tuhan menyuruh kita untuk pergi memberitakan Injil dan menjadi saksi di mana saja kita pergi dan berada. Kalau kita tidak belajar firman, kalau kita tidak membaca firman, kita akan dikecilkan orang, kita akan diremehkan orang. Kepercayaan kita itu akan dilecehkan orang. Sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, Salomo ingin memberitahukan kepada kita, mensupport kita, supaya memang benar-benar kita ini mau memiliki hal tersebut. Sebab itu dia katakan berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, keberuntungannya melebihi perak dan emas. Tujuannya supaya mendorong kita, supaya kita belajar dan mencari keuntungan ini di dalam Tuhan dengan belajar firman Tuhan. Mungkin saudara katakan, saya tidak ada waktu. Sebenarnya waktu Tuhan berikan kepada kita banyak sekali. Tuhan memberikan waktu untuk kita bekerja 6 hari, 1 hari hanya untuk Tuhan. Tetapi kalau kita mau belajar, sebagaimana saudara mau belajar, mulai dari SD, ATK, SD, SMP, SMA, saudara bolak-balik dari hari ke hari ke sekolah tersebut, sehingga saudara boleh mendapatkan tingkat pendidikan yang lumayan, sehingga saudara bisa tahu keadaan yang ada di negara kita, pulau-pulau yang ada di negara kita, provinsi yang ada di negara kita. Kita belajar dari mana? Dari sekolah. Kita mengetahui pahlawan-pahlawan kita belajar dari mana? Dari sekolah. Dan
kita dapat di situ juga. Tetapi yang perlu juga saudara pikirkan, supaya saudara mendapatkan hikmat dari Tuhan, kita juga mendalami firman itu lebih jauh, jangan dangkal. Dan kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat 13. Kita tahu Timotius ini adalah anak didik dari Rasul Paulus. Dia masih muda, masih lajang, dan dia mau melayani Tuhan. Dan kalau mau melayani Tuhan, maka harus mempersiapkan diri. Dan Paulus mengatakan begini untuk persiapan pelayanan dari Timotius, anak rohaninya. 1 Timotius 4 ayat 13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Timotius ini mau melayani. Artinya dalam pelayanan pengembalaan itu dia juga harus menjadi teladan. Dia harus mengajar. Bagaimana dia mau mengajar kalau dia tidak memiliki pengetahuan dan hikmat dari Tuhan? Pengetahuan artinya dia harus banyak membaca. Sebab itu dikatakan ini, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Karena kitab suci di zaman dulu dikatakan kitab-kitab, berarti ada kitab Kejadian, itu dalam gulungan, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Yusak, Hakim-Hakim, terus itu kitab-kitab gulungan itu harus Timotius membaca. Kitab nubuatan harus dibaca. Sebab itu Paulus sekali lagi menjelaskan, sementara itu sampai aku datang. Jadi sementara itu sampai Paulus katanya datang mau bertemu dengan dia, bertekunlah dalam membaca kitab suci atau kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi penting sekali apa yang dikatakan oleh Salomo, di mana kita harus tampil ke depan, memberikan kesaksian, dan harus ada wibawa ilahi, di mana hikmat itu Tuhan turunkan kepada kita, supaya kita dapat mengatur pekerjaan kita dan bermacam-macam aktivitas kita. Hikmat itu dari Tuhan, tapi belajar itu dari kemauan kita untuk membaca kitab suci tersebut. Supaya nanti apabila orang bertanya, kita bisa mengajar mereka dengan apa yang kita sudah miliki, pengetahuan yang kita sudah miliki. Yang terpenting di sini kita ada kemauan untuk membaca kitab-kitab suci tersebut. Kitab-kitab suci sekarang ini tidak sulit kita mencarinya. Saudara bisa menyimpannya dan mendownloadnya dari Android saudara, HP, laptop. Bahkan saudara bisa membeli, bahkan ada dibagikan gratis Alkitab atau sebagai buku Alkitab, di mana banyak sekali beredar Alkitab tersebut. Jadi Alkitab itu sudah ada kepada kita, dia datang sendiri. Bagaimana kita sulit sekali untuk belajar. Sebab itu ada kemauan, kita berdoa supaya kita memiliki roh kemauan untuk belajar. Jadi Paulus di dalam hal ini menasihatkan, tujuannya apa? Supaya kita itu bukan tinggal datar begitu saja, tapi kita memiliki tingkatan-tingkatan kehidupan, pengetahuan dan rohani kita. 1 Timotius 4 ayat 15. Apa kata Paulus kepada Timotius? Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Hiduplah di dalamnya, di dalam Tuhan Yesus Kristus.
sambil bertekun membaca kitab-kitab suci, supaya kita memiliki kemajuan, dan kemajuan ini nyata bagi semua orang. Kalau kita ini mau menjadi terang dan garam, kita harus memiliki pengetahuan yang nyata dari firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu bukan hanya datar dalam pengetahuan kita, tetapi dia menanjak ke atas. Semakin kita membaca, semakin kita belajar firman, semakin kita ada kemajuan. Dan sekali lagi, nyata bagi semua orang. Kita mau menjadi terang, bukan menjadi gelap. Kita mau jadi terang supaya nyata, bukan menjadi gelap supaya kita belajar kemudian kita tersembunyi. Bukan. Kita disuruh untuk pergi memberitakan Injil, bukan disuruh untuk berdiam. Tidak, orang percaya itu dipanggil untuk supaya dapat belajar, memahami dan memiliki pengetahuan, memiliki hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan akan memakai kita untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang nyata ini. Dan apalagi tujuannya? Seringkali kehidupan kita, setelah kita belajar, bukan juga kita diam diri begitu. Paulus menasihatkan Timotius itu supaya dia benar-benar dilihat orang menjadi penasehat, menjadi guru, mengajar. Tapi dia juga harus menjaga dan mengawasi ajarannya, supaya ajarannya itu jangan salah, jangan tersesat. Sebab itu belajarlah baik-baik dan mendapatkan ilmu firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dan benar, sehingga kita tahu mana yang tidak baik dan mana yang baik, mana yang salah dan mana yang benar. Itu juga untuk menjaga diri kita sebagai umat Tuhan, panggilan Tuhan bagi kita. Sebab itu Paulus menasihatkan Timotius supaya mengawasi pengajarannya. 1 Timotius 4 ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Dan kemudian dikatakan, bertekunlah dalam semuanya itu. Bertekun di dalam membaca kitab-kitab suci, mendalami firman Tuhan, itu tentunya. Karena dia katakan bertekunlah dalam semuanya itu, termasuk mengajar. Tetapi awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Jadi kita harus memiliki kepekaan. Jangan kita hanya mau mengajar orang, tetapi diri kita ini kita harus jaga supaya sesuai dengan ajaran yang kita ajarkan. Dengan tujuan, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi tujuannya di sini supaya kita mengawasi ajaran kita, diri kita, supaya dikatakan kita akan menyelamatkan diri kita dan semua orang yang mendengarkan kita, karena kita masuk di dunia nyata, bukan dunia yang tersembunyi. Kita dilihat orang, kita menjadi terang dan garam. Jangan setelah kita sudah banyak mengajar, tapi akhirnya kita tidak selamat, ajaran kita tidak awasi, sehingga semua orang yang mendengarkan ajaran kita itu tersesat. Jangan sampai demikian, tetapi terus mengawasi diri kita. Mengawasi apa? Kerajinan melayani Tuhan, kerajinan berdoa, rajin membaca Alkitab, mendalami firman, memiliki pengetahuan firman. Kalau pengetahuan sekuler, saudara sudah miliki, mulai dari SD, TK lagi, SD, SMP, SMA, kuliah. Berapa tahun itu saudara bergelut di dalam pendidikan? Namun firman Tuhan hanya sekali seminggu,
terus tidak membaca firman di rumah, saudara akan tidak maju-maju. Seperti kata firman Tuhan, tidak ada kemajuan. Saudara hanya menjadi orang Kristen tetapi pengetahuannya datar begitu saja. Sedangkan Tuhan mau supaya kita semakin hari semakin dimuliakan Tuhan, semakin kita mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, termasuk hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, diberikannya juga kepada kita. Memang siapakah kita? Tapi Tuhan sudah membayar kita dengan harga yang mahal di kayu salib. Darahnya tercurah bagi kita. Jadi kita ini umat Tuhan yang mahal, melebihi emas, perak, permata. Asalkan kita terus belajar dan belajar kebenaran itu. Sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang yang dipanggil Tuhan. Mari sesuai dengan talenta kita masing-masing yang Tuhan berikan kepada kita, kita kembangkan dan kita mau melakukan untuk menyelamatkan diri kita. Kita akan berbuat hal yang baik, karena dengan berbuat yang demikian kita akan menyelamatkan diri kita dan orang yang mendengarkan kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita sekalian, dan kiranya juga saudara mendoakan kami dalam perjalanan kami ke 3 wilayah yang ada di Parenggiang, terus Seruyang, dan Sampit, di mana sebentar kami akan mengadakan perjalanan panjang ini. Dalam undangan mereka, baik persekutuan